Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran mata kuliah Manajemen Public Relation, di mana minggu ini kita akan sama-sama membahas mengenai topik manajemen krisis. Apa itu manajemen krisis? Nanti akan kita bahas bersama-sama. Oke, capaian pembelajaran untuk topik manajemen krisis ini diharapkan mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam menyelesaikan masalah manajemen public relation, khususnya dalam memecahkan masalah sebagai proses manajemen krisis perusahaan. Jadi diharapkan manusia mampu menganalisis dan mampu memberikan solusi ataupun pemecahan masalah dalam rangka untuk menangani krisis sebuah perusahaan. Oke, mungkin, akan ada selipan kuis. Nah, bagi kalian yang ingin mencoba, mengerjakan kuisnya nanti akan saya simpan di kolom description di, video ini. Selanjutnya, ya sebelum memulai perkuliahan atau memulai materi, di sini ada video yang mungkin saya tidak akan bisa play pada video ini, nanti kalian bisa, akses, saya akan simpan linknya di kolom deskripsi video ini, namun pada intinya video ini menceritakan mengenai gejolak dari, perusahaan Bluebird di mana, diawali oleh pada saat masa pandemi, terjadinya penurunan dari keuangan perusahaan. Nah, mungkin kalau untuk masa pandemi itu dirasakan oleh semua perusahaan ya, salah satunya oleh perusahaan Bluebird ini. Nah, kemudian selain, karena pandemi, juga karena adanya persaingan bisnis dengan aplikasi digital lain seperti Gojek, Grab, atau Uber pada saat itu. Nah, namun, Bluebird ini dia, memanfaatkan proses manajemen yang sebaik mungkin dengan salah satunya dengan cara melakukan kolaborasi dengan, aplikasi Gojek, untuk bekerja sama sehingga untuk para penggunanya yang ingin membutuhkan jasa taksi itu bisa terhubung dengan, Bluebird ini. Oke, nanti mungkin selengkapnya videonya bisa kalian cek sendiri, kalian tonton di link yang sudah saya simpan di link description. Oke, apa sih krisis itu? Jadi krisis adalah, suatu kejadian atau momen tidak stabil yang tidak diharapkan dan berpotensi menimbulkan terjadinya kekacauan serta perubahan yang mengancam. Adapun 3 elemen untuk mendefinisikan krisis adalah ancaman bagi organisasi, unsur kejutan, dan keputusan dalam waktu yang singkat. Dan di sini sudah dijelaskan ya bahwa krisis itu adalah sesuatu yang tidak stabil. Artinya, bisa muncul tiba-tiba atau bisa memberikan efek kejutan, kepada sebuah organisasi yang tentu jika hal ini dibiarkan akan mengancam terhadap keberadaan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Selanjutnya, definisi manajemen krisis. Apa sih manajemen krisis? Setelah tadi kita membahas mengenai definisi krisis, selanjutnya kita membahas mengenai manajemen krisis. Menurut Rianta tahun 2004, manajemen krisis adalah salah satu bentuk saja dari ketiga bentuk respon manajemen terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal organisasi. Manajemen krisis didasarkan atas bagaimana menghadapi krisis, kemudian membuat keputusan di saat krisis, dan memantau perkembangan krisis. Nah, manajemen krisis bertanggung jawab untuk mencari pemecahan masalah dari krisis yang terjadi. Jadi pada intinya, manajemen krisis ini adalah bagaimana sih perusahaan ini mengelola si krisis tersebut dengan tujuan untuk meredam atau bahkan menyelesaikan si krisis yang terjadi dalam perusahaan. Dengan cara, perencanaan, pengambilan keputusan, serta memantau dari perkembangan krisis itu sendiri. Nah, lalu apa sih penyebab dari terjadinya krisis sebuah perusahaan? Yang pertama ada bencana alam. Mungkin bencana alam seperti misalnya suatu perusahaan kebanjiran atau kecelakaan industri. Kecelakaan industri mungkin contohnya, seperti terjadinya ledakan pipa Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara itu termasuk dalam krisis dalam, yang disebabkan oleh kecelakaan industri. Selanjutnya ada produk yang kurang sempurna. Nah, ini berkaitan dengan produk yang dikeluarkan, kemudian, terjadilah
diangkatlah isu bahwa produk yang dikeluarkan oleh satu perusahaan itu ternyata tidak berkualitas atau bisa dikatakan gagal. Itu bisa menjadi menimbulkan sebuah krisis karena, menurunnya tingkat kepercayaan konsumen misalnya atau masyarakat sehingga, tidak mau lagi menggunakan jasa atau produk yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ada persepsi publik gitu, isu yang tidak, dikelola. Nah, kenapa dari isu? Karena dari isu ketika isu tersebut dibiarkan begitu saja akan berkembang menjadi sebuah krisis. Mungkin yang awalnya hanya berupa isu-isu selewat atau hanya kabar-kabar yang masih, simpang siur di masyarakat, namun tetapi jika hanya dibiarkan saja oleh perusahaan, itu akan berkembang menjadi krisis yang dapat mengancam keberadaan dari sebuah perusahaan. Kemudian ada hubungan kerja yang buruk. Nah, hubungan kerja yang buruk ini berkaitan dengan proses yang terjadi di dalamnya. Nah, kalau misalnya hubungan kerja dalam sebuah perusahaan buruk, maka akan berpengaruh terhadap kinerja, terhadap produktivitas perusahaan, itu kan termasuk dalam krisis dan bisa berdampak pula terhadap menurunnya, penghasilan atau menurunnya income dari sebuah perusahaan bagi perusahaan yang berorientasi profit. Selanjutnya yaitu ada karena persaingan bisnis. Nah, ini sering terjadi ya. Seperti tadi contohnya dari perusahaan Bluebird, adanya persaingan bisnis di mana, perkembangan zaman terus berkembang, orang-orang itu sudah melek, teknologi dan lebih mempercayakan terhadap, aplikasi yang memang mempermudah mereka untuk menggunakan sebuah jasa, gitu. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis krisis nih. Yang pertama ada krisis yang bersifat segera, artinya dia terjadi tiba-tiba, tidak terduga dan tidak diharapkan. Mungkin kayak, contohnya, ledakan pipa Pertamina di Jakarta itu tidak, diharapkan ya tentu. Kemudian kejadiannya juga sangat tiba-tiba sekali bahkan terjadi pada waktu malam hari pada saat masyarakat sudah terlelap tidur. Kemudian kedua ada krisis baru muncul. Nah, krisis baru muncul ini bisa memberikan kesempatan terhadap, praktisi PR untuk melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian perencanaan terlebih dahulu. Jadi mungkin krisisnya itu, berjalannya masih, pelan-pelan lah, masih misalnya dari isu yang sedikit, kemudian isunya lama-lama berkembang menjadi sebuah krisis. Yang ketiga adalah krisis bertahan, itu yang muncul bertahun-tahun, bahkan bisa menjadi, isu tahunan sebuah perusahaan ya. Oke, selanjutnya ada tahapan krisis. Nah, tahapan krisis ini ada tahap yang pertama ada krisis prodromal, krisis akut, krisis kronik, dan juga krisis resolusi. Apa sih tahapan krisis tersebut? Yang pertama ada tahapan krisis prodromal. Nah, ini sering dilupakan oleh orang karena perusahaan masih bergerak dengan lincah. Padahal pada tahap ini bukan pada tahap krisis sudah kronis atau meledak, melainkan krisis sudah mulai muncul. Tetapi banyaknya pada tahap ini, bahkan, ada perusahaan yang tidak menyadari bahwa mereka itu sedang mengalami krisis karena memang baru muncul, jadi belum disadari. Nah, sering juga disebut sebagai warning stage karena ia memberi, tanda bahaya mengenai masalah yang harus segera diatasi. Menurut Ruslan tahun 1999, krisis besar biasanya bermula dari krisis yang kecil-kecil sebagai pertanda atau gejala awal yang akan menjadi suatu krisis sebenarnya yang bakal muncul di masa yang akan datang. Disebut pra-krisis atau prodromal krisis. Jadi sebelum krisis itu meledak, itu ada tahap, prodromal. Itu, tahap sebelum terjadinya krisis tersebut meledak gitu. Mungkin ada yang perusahaan yang sudah sadar bahwa, "Ah, ini sebagai tanda-tanda akan terjadinya krisis nih." Mungkin ada juga, perusahaan yang, belum menyadari bahwa perusahaan itu akan, mengalami krisis. Mungkin kalau, hal ini bukan termasuk pada jenis krisis yang mendadak ya. Kemudian yang kedua ada tahap krisis akut. Tahap akut merupakan pola krisis di mana persoalan mulai muncul ke permukaan. Tahap ini terjadi biasanya karena kelengahan manajemen untuk menanggapi tahap prodromal. Setelah prodromal ini
mulai sedikit-sedikit muncul. Nah, pada tahap krisis akut ini mulai muncul ke permukaan krisis ini. Biasanya pada tahap ini mulai banyak pihak perusahaan atau bagian perusahaan yang sudah menyadari bahwa perusahaannya sudah mengalami krisis gitu. Jadi lebih, aware, lebih, banyak yang sadar bahwa krisisnya sedang terjadi. Kemudian yang ketiga ada tahap krisis kronis. Tahap ini disebut sebagai tahap recovery atau self analysis. Di dalam perusahaan, tahap ini ditandai dengan perubahan struktural. Berakhirnya tahap akut dinyatakan dengan langkah-langkah pembersihan. Pada tahap ini krisis telah berlalu dan tinggal hanyalah puing-puing masalah akibat krisis. Korban juga sudah banyak yang berjatuhan akibat krisis ini, jadi tahap ini lebih menyoal bagaimana membersihkan kerusakan-kerusakan akibat krisis. Nah ini setelah krisis terjadi, kemudian terjadilah proses, cooling down lah istilahnya. Bagaimana, pihak, public relation mulai, memberikan solusi, mulai memberikan, eee, solusi-solusi, kemudian langkah-langkah strategis apa yang akan dijalani, terutama untuk menghadapi korban, kemudian untuk, menyelesaikan mungkin membersihkan bekas-bekasnya misalnya, seperti itu. Kemudian pada tahapan krisis resolusi atau penyembuhan. Tahap ini ada tahap, pemulihan kembali atau tahap terakhir dari 4 tahapan krisis. Di mana meski bencana besar dianggap sudah berlalu, tetapi perlu berhati-hati karena riset dalam kasus-kasus krisis menunjukkan bahwa krisis tidak akan berhenti begitu saja pada tahap ini. Krisis umumnya berbentuk siklus yang akan membawa keadaan ke awal semula. Jadi pada saat krisis resolusi atau penyembuhan ini biasanya praktisi PR, misalnya kalau dalam tahap krisis kronis dia sudah menyelesaikan urusannya atau sudah bertanggung jawab dengan para korban. Nah, pada tahap keempat ini mulai, mengembalikan citra dan reputasi perusahaan ke awal semula. Jadi mulai membenahi nama baik dari sebuah perusahaan gitu. Nah, tapi katanya proses krisis ini merupakan sebuah siklus. Nah, jadi bisa jadi dari si sudah menyampai tahap, penyembuhan bisa kembali ke tahap awal tadi yang pre-normal. Jadi bisa kembali muncul, krisis-krisis yang lain sehingga inilah pentingnya untuk melakukan manajemen krisis, menyelesaikan krisis sampai, benar-benar selesai agar tidak terjadi siklus yang berulang, seperti itu. Jadi tidak, terjadinya tidak munculnya krisis yang lain disebabkan oleh krisis yang sebelumnya, gitu ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ada tahapan krisis. Menurut Irianta ada, identifikasi krisis, analisis krisis, isolasi krisis, dan pilihan strategis. Selanjutnya ada strategi menangani krisis Mekarsari 1994. Karena, materi kita hari ini membahas mengenai manajemen krisis, maka, eee ini penting untuk kita bahas. Yang pertama ada strategi defensif sebagai salah satu strategi untuk melakukan manajemen krisis, yaitu dapat diterapkan apabila cakupan isu masih belum spesifik mengenai individu, produk, atau perusahaan. Pada pendekatan strategi defensif ini, langkah-langkah yang dapat ditempuh seperti mengulur waktu, tidak melakukan apa-apa, dan membentengi diri dengan kuat. Nah, ini penting. Kenapa kita harus ada tahap istilahnya diam terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui kapan kita harus berbicara. Nah, pada tahap defensif ini perusahaan cenderung ya diam dulu, jangan dulu memberikan eh, komentar, jangan dulu mengeluarkan statement. Kita lihat dulu perkembangannya, isu di luar sana seperti apa. Karena apa kita harus mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk mengeluarkan sebuah statement. Kemudian yang kedua ada strategi adaptif, yaitu diterapkan apabila isu atau gejala munculnya isu sudah mulai tampak, baik mengarah pada isu bersifat umum maupun spesifik. Dampak isu biasanya makin besar dan jika dibiarkan, isu tersebut akan menjadi tidak terkendali. Pada pendekatan adaptif ini, beberapa langkah yang ditempuh adalah hal-hal yang lebih luas seperti mengubah kebijakan, modifikasi aspek operasional, kompromi, dan meluruskan citra. Nah, pada saat adaptif ini kita sudah tahu nih, ada krisis yang terjadi, maka kita harus bisa menyesuaikan diri dengan si krisis tersebut. Apa sih yang akan kita ambil? Langkah apa yang selanjutnya akan kita tempuh untuk menyelesaikan krisis tersebut? Selanjutnya ada strategi dinamis. Ini diterapkan apabila cakupan isu sudah mengarah ke hal yang lebih spesifik.
Diperkirakan dampak isu cukup luas dan semakin membesar. Nah, pada perubahan yang dilakukan bersifat makro dan mengakibatkan, eee kemudian, terdapat beberapa pilihan yang dapat dilakukan untuk mengimplementasikan strategi ini, misalnya menjual saham, meluncurkan produk baru, menarik peredaran produk lama, kemudian ada strategi-strategi yang lain. Nah, pada saat, strategi dinamis ini kita sudah mulai, aktif, melakukan sesuatu untuk penyelesaian krisis ini. Mungkin pada strategi adaptif itu baru, mulai melakukan kompromi ya, mulai, merencanakan. Nah, kemudian apa sih bedanya isu dan krisis? Tadi kita sudah membahas sedikit. Kalau isu itu, dia bisa terjadi dalam perusahaan, bentuknya pun banyak, dan jika isu tersebut didiamkan, maka akan berkembang menjadi sebuah krisis. Mungkin kalau isu ada sebagian, perusahaan tidak menganggap sebagai sebuah masalah ya, karena memang sudah biasa terjadi isu berkembang. Tapi jika isu tersebut dibiarkan begitu saja akan berkembang menjadi sebuah krisis yang dapat mengancam keberadaan si, perusahaan, seperti itu. Oke, baik teman-teman, mungkin untuk materi dari manajemen krisis itu saya rasa sudah cukup. Nah, untuk teman-teman yang ingin, memperdalam pemahamannya mengenai manajemen krisis ini, kalian bisa menonton, eee, video mengenai gejolak perusahaan dari Bluebird tadi yang sudah saya tunjukkan di awal materi. Bisa kalian analisis dengan menggunakan 5 pertanyaan pemantik, berikut ini. Nah, nanti hasilnya bisa kalian diskusikan di kolom chat. Terima kasih. Mungkin, untuk materi hari ini saya cukupkan saja. Sampai bertemu di materi selanjutnya di mata kuliah manajemen public relation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.